Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas strategis nasional dalam rangka menghadapi tantangan domestik dan global secara berkelanjutan. Berbagai kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, memperkuat rantai pasok pangan, menjaga stabilitas harga, serta melindungi petani dan pelaku usaha pangan sebagai aktor utama dalam sistem pangan nasional. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia tidak bergantung secara berlebihan pada pasar global, sekaligus memiliki daya tahan yang kuat terhadap guncangan eksternal. Nah, program Insight Toko kali ini akan membahas terkait persoalan ini. Yuk mari kita simak episode kali ini. Nama saya Gemah Putra, background saya konsultan di bidang kebijakan publik. Ya, ketahanan pangan ini bukan soal komoditi di pasar, tetapi soal kedaulatan rakyat, kedaulatan nasional ya. Jadi sangat signifikan sekali perannya terhadap ketahanan nasional kita. Karena pangan ini sedikit banyak mempengaruhi kebijakan publik, sedikit banyak mempengaruhi sistem ekonomi dan sistem politik kita. Kita memiliki tantangan yang fundamental. Pertama adalah laju perpindahan lahan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Kurang lebih dalam satu tahun itu 60.000 sampai 100.000 hektar lahan yang dialihfungsikan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Yang kedua, kita memiliki tantangan iklim, perubahan iklim di mana kita menghadapi badai La Nina dan El Nino. Ini sedikit banyak mempengaruhi tingkat produktivitas pertanian kita dari 10 sampai 15% ternegasi oleh iklim ini. Ya, negara harus memastikan ketersediaan lahan ini mencukupi dengan memastikan lahan-lahan baru dan pusat-pusat produksi baru, sehingga tingkat produktivitas pertanian kita menjadi lebih masif. Yang kedua, kita harus memastikan adanya intensifikasi lahan, di mana penggunaan pupuk dan modernitas alat-alat pertanian ini dimasifkan lagi. Itu kita memastikan bahwa semua kebijakan negara, terutama di bidang pertanian itu mampu meng-coverage lebih banyak petani, karena mengingat bahwa pertanian ini adalah salah satu fundamental dari ketahanan nasional kita. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, setidaknya kita punya beberapa unsur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita memastikan keterbukaan lahan itu secara masif sampai kepada wilayah-wilayah yang tingkat produktivitasnya masih rendah. Yang kedua adalah membuka semaksimal mungkin semacam food estate untuk memastikan pangan kita itu lebih menjangkau sampai ke wilayah-wilayah tertentu. Yang ketiga, kita harus memastikan bahwa modernisasi alat-alat pertanian itu dimasifkan, meningkatkan produktivitas pertanian kita, sehingga tidak hanya pemerintah yang mendorong itu, tetapi masyarakat dan kelompok-kelompok pertanian itu bisa memastikan pertanian itu bisa menjadi bagian yang inheren dari pembangunan nasional. Pemerintah daerah juga perlu memastikan untuk setiap wilayah, terutama setiap kabupaten, untuk memiliki lumbung-lumbung pangan lokal. Di setiap desa pun demikian, bahwa minimal anggaran pemerintah adalah 20% untuk ketahanan pangan nasional. Ini tentu saja mendorong pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk menuju sistem ketahanan nasional yang lebih efektif. Masyarakat harus memiliki dukungan yang cukup baik kepada pemerintah, karena pemerintah sedang bekerja keras untuk memastikan ketahanan pangan nasional ini lebih baik. Pola komunikasi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan masyarakat itu merasa tenang
ketika terjadi perubahan iklim, sehingga tidak menciptakan yang namanya panic buying di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah sudah melakukan banyak sekali kebijakan untuk ketahanan pangan di tengah-tengah masyarakat, terutama kebijakan untuk memastikan perluasan lahan pertanian ini lebih masif. Yang kedua adalah pemerintah juga sementara melakukan pangan ini agar bisa tersebar dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya pada beras tetapi melakukan diversifikasi pangan, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap beras itu bisa dikurangi. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada alternatif-alternatif pangan lain di luar beras, semisal alternatif sagu, singkong, dan sorghum yang banyak juga tersedia di lahan pertanian masyarakat untuk diaktifkan kembali, untuk dimasifkan kembali. Tantangan domestik dan global sangat masif saat ini. Instabilitas geopolitik yang terjadi, misalnya perang Ukraina-Rusia, sedikit banyak mempengaruhi rantai distribusi dari pupuk dan gandum. Yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini, terutama La Nina dan El Nina, ini sangat mempengaruhi rantai pasok dan proses produksi yang terjadi. Sehingga kurang lebih 10-15% produksi pertanian kita bisa terkoreksi. Dan saya pikir dukungan dari masyarakat perlu juga dilakukan, terutama sekali dukungan mengenai kemandirian pangan. Masyarakat bisa melakukan yang namanya urban farming. Urban farming ini mendorong kemandirian di level keluarga, sehingga ketika terjadi instabilitas politik itu tidak terjadi lagi riak-riak yang memungkinkan masyarakat untuk mengalami panic buying.